bertemu lagi di Hot Room. Dalam seminggu ini pelaku pembunuhan pada umumnya adalah orang terdekat. Pacar atau suami. Ibu Devi, bagaimana mengantisipasi masyarakat agar bisa mengantisipasi orang terdekatnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama memang negara sebenarnya sudah punya saluran-saluran yang harus disosialisasikan. Karena artinya salurannya ada tapi masyarakat nggak tahu, itu menjadi tantangan. Yang kedua, program-program aktivasi seperti Babin Kamtipmas, lalu sekarang ada polisi RW, yang memang pendekatannya adalah lem sosial, itu penting. Karena di era yang serba digital ini sebenarnya manusia justru semakin terisolasi. Kelihatannya saja tersambung, padahal sebenarnya terputus dari konektivitas sosial. Karena yang paling berat adalah siapapun korbannya, mau laki-laki atau perempuan, kepercayaan dirinya. Ketika ada orang-orang di luar sana yang memperlihatkan kehangatan, keramahan, sehingga paling tidak dia memberikan sinyal bahwa ada masalah, maka pendekatan arif yang menjadi DNA masyarakat kita, yaitu apa? Guyup, diobrolin dan sebagainya, itu menjadi salah satu solusi nyata sehingga tidak semuanya harus berakhir di meja hukum. Jadi suami atau istri harus aktif berkomunikasi dengan pasangannya, begitu? Bukan pasangannya, tapi pimpinan tertinggi, karena karakter sosial kita harus ada leader-leader pemimpin yang kemudian secara serius menyampaikan sinyal pada masyarakat bahwa kalau ada apa-apa Anda ngomong sama saya. Karena masyarakat Indonesia cenderungnya menjaga harmoni, sehingga kalau ada kejadian yang tidak baik bisa jadi mereka diam. Karena mereka takut dianggap sebagai orang yang mencampuri urusan orang lain, padahal kondisi di tempat itu sudah berbahaya. Terima kasih Pak Reza. Kalau dalam rumah tangga sendiri, bagaimana mengantisipasi sehingga jangan ada lagi korban suami membunuh istrinya? Pertanyaannya, kita berbicara tentang pencegahan KDRT atau pencegahan suami bunuh istri? Pencegahan terjadi pembunuhan seperti yang terjadi dalam beberapa hari ini. Itu pertanyaan yang bagus, tapi saya pikir sekaligus klise. Bahkan utopia, karena saya tidak membayangkan bahwa kemudian kita akan serta-merta atau bisa dipastikan akan menghentikan kasus KDRT termasuk pembunuhan di dalam lingkup keluarga. Jadi saya mengatakan pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Karena tidak akan ada sebuah solusi yang bisa memastikan berhentinya kasus kekerasan termasuk pembunuhan dalam lingkup keluarga. Tapi apa yang terjadi hanya gara-gara uang sedikit? Seorang wanita selingkuhan minta uang tambahan dari pacar. Hanya gara-gara uang sedikit. Harus dibunuh, dipotong-potong, dimasukkan ke koper. Itu kejiwaan atau enggak sih? Kita punya dua asumsi. Apakah pelaku kejahatan dalam konteks ini pelaku pembunuhan adalah orang yang waras? Kalau dia waras, maka memang relevan berbincang tentang motif ekonomi, motif emosional, motif instrumental. Tapi kalau ternyata pelaku adalah orang tidak waras, praktis kita tidak perlu perbincangkan tentang motif, penjelasan, dan latar belakang. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, agar kita tidak salah kaprah, jangan menganggap bahwa serta-merta klaim gangguan jiwa akan membuat pelaku kejahatan lolos dari pidana. Karena ada juga levelnya. Kita bicara gangguan jiwa jenis mana gerangan yang akan mendapatkan layanan pasal 44 ayat 1. Yang juga harus diwaspadai adalah kemungkinan orang berpura-pura punya gangguan jiwa. Alias malingering. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman di kepolisian memiliki kemampuan untuk mendeteksi mana yang betul-betul sakit dan mana yang pura-pura sakit. Terima kasih. Pak Asep, apakah sanksi pidana perlu diperberat mencegah terjadinya pembunuhan dalam keluarga? Makanya kan ancaman pidana pembunuhan itu kan sampai mati. Itu salah satunya kan efek jerak. Makanya saya menghimbau teman-teman, kasus pembunuhan kalau dia pelakunya karena salah satu unsur menghilangkan nyawa orang lain, ya perlu hukumannya maksimal. Selama hukuman terhadap pembunuh hukumannya ringan, selama itu akan diulang. Terima kasih. Pak Kombes Pol, rata-rata pembunuhan dalam rumah tangga itu rata-rata dihukum apa? Pembunuhan biasa atau berencana? Pembunuhan biasa atau berencana tergantung fakta hukum. Tergantung fakta hukum dan alat bukti yang dikumpulkan, yang nanti akan diuji lagi di persidangan. Yang perlu kami tegaskan adalah Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik. Beliau sangat marah ketika ada respon yang tidak cepat dari jajaran di Polda Metro Jaya. Jadi bahkan Bapak Kapolda Metro Jaya juga membuka hotline pribadi, bisa menghubungi Bapak Kapolda walaupun sudah ada 110. Ini banyak yang belum tahu juga, Bang. 110 itu gratis. 110? Itu gratis. Bukan 911 itu di sana. Di Indonesia 110 ini kami sosialisasikan terus. Itu untuk apa tuh? Itu menghubungi polisi 24 jam. Bantuan. Abang lagi di Depok, yang angkat Polres Depok.
Abang lagi di Bogor yang angkat Polres Jadi Bogor. 111. 110. Itu 110 ya, gratis. masyarakat yang butuh. Ya, Jadi gratis. 911 nggak ada lagi. 911 di Memang tidak pernah. United States ya. Iya. Oke. Kami ada 24 jam. Ya. 24 jam patroli, sambang, door to door system, imbauan. Jadi kalau putar handphone itu pakai apa? 021 atau Langsung 110. Nggak usah area code. Tidak, langsung 110. Pak, ini masyarakat itu untuk seluruh Indonesia atau hanya DKI? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 110. Tapi ada satu lagi yang mau saya ke Bapak. Iya, Bang. Bisa nggak cerita kasus pembunuhan yang sangat menarik yang ada di wilayah Polda Metro Jaya yang terungkap dan yang benar-benar kasus ini sangat menarik gitu loh. Ada contoh kasus nggak? Ya, yang mutilasi juga pernah terjadi. Ya, itu mutilasi, kemudian yang karena mistis, ya ada dapat bisikan gaib, itu juga pernah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kemudian yang akhirnya juga pelakunya dinyatakan mengalami gangguan mental kejiwaan juga pernah. Jadi itu sangat menarik tentunya ya bagi penyidik yang berhadapan langsung, yang ternyata setelah ketemu dengan orang tuanya tersangka, yang setelah ketemu dengan keluarganya tersangka, keluarganya bilang, keluarga saya ini baik-baik loh Pak, kami nggak menyangka, ya kami pun nggak menyangka ketika berhadapan, tetapi pada faktanya perbuatan itu terjadi dan ini harus diproses. Rata-rata kasus pembunuhan itu faktor utama terbongkar dari apa? Bukti apa? Tentunya jejak ya, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, tidak ada. Ada yang bilang mencari pencuri motor lebih susah dari mencari pembunuh, benar nggak tuh? Betul, karena jejaknya hampir tidak ada. Pencuri motor nggak ada. Iya, kami sampaikan kalau pembunuhan itu jejaknya banyak. Begitu. Ketika dilakukan kolaborasi interprofesi dalam proses penyidikan, scientific crime investigation, itu bisa diangkat semua. Jejak sidik jari, DNA, rambut, itu dilakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk diangkat menjadi barang bukti dan menjadi alat bukti untuk melengkapi puzzle-puzzle peristiwa yang sedang dibuktikan. Begitu. Ya. Kalau khusus kasus Brigadir RAT di Mampang, betul-betul akhirnya case close sebagai bunuh diri atau sebagaimana perkataan Pak Kapolri ada kemungkinan untuk diinvestigasi kembali? Fakta, kami melakukan penyelidikan atau penyidikan itu berdasarkan dari peristiwa yang ditemukan. Peristiwa yang ditemukan. Ketika ditemukan seorang laki-laki meninggal, maka didalami, dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian proses untuk menentukan apakah peristiwa yang ditemukan itu merupakan peristiwa pidana apa bukan. Pertanyaan jawabannya gimana? Bunuh diri atau dibunuh? Bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Kemarin sudah dirilis sama Polres Jaksel, berdampingan dengan ahli laboratorium forensik untuk pemeriksaan digital, kemudian CCTV dinyatakan asli, original, kemudian tidak dilakukan otopsi karena permintaan dari keluarga. Ya. Oke. Untuk mendalami penyebab kematian, maka itulah fakta yang sudah disampaikan Polres Jaksel itu. Terima kasih. Ya. Pak Bersudi, jadi dari segi agama bagaimana nasihat Bapak untuk mencegah terjadinya pembunuhan oleh orang terdekat, khususnya suami terhadap istri? Bahwa orang semuanya harus ada ruangan. Ya. Ruangan untuk jangan dipenuhi dengan husnudzon terus. Ya. Orang kan rata-rata husnudzon, prasangka baik semuanya. Ini. Ketika prasangka baik, ternyata orang ini nggak baik. Nah disitulah seperti yang saya katakan di awal, jangan 100% percaya kepada siapa saja. Karena setiap manusia ada emosinya atau disebut ada ghodobiyah. Ada ghodob, marah. Marah bisa jadi positif kalau kemarahan itu jadi power untuk berusaha, kayak Pak Hotman. Powernya kuat terus karena minum kopi, ya kan? Tapi kalau bisa dikontrol powernya dan bisa menempatkan husnudzon, ya ditempatkan pada posisi yang tepat, itu jangan sampai melebihi, jadi kayaknya orang baik semua, maka
nanti akan muncul sikap dan perilaku kita terhadap siapa saja, ada ruangan sendiri yang untuk berwaspada. Walaupun itu sekeluarga, walaupun sekeluarga. Karena terjadi yang sekeluarga juga. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Komunikasi dan waspada sangat penting walaupun itu dengan orang terdekat. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Karena disinilah yang paling hot dengan hostnya yang sangat hot. Selamat malam, silakan Pak ke depan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.